Di tengah abad ke-14, Eropa dilanda konflik besar yang dikenal sebagai Perang 100 Tahun. Dua negara adidaya saat itu, Inggris dan Prancis, terlibat dalam perang yang berkepanjangan untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Prancis, yang dulunya negara yang kuat dan bersatu, kini terpecah belah. Sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan Inggris, termasuk kota-kota penting seperti Paris. Rakyat Prancis hidup dalam penderitaan. Mereka kehilangan rumah, sanak saudara, dan harapan. Di tengah keputusasaan yang mendalam, muncullah seorang gadis yang akan mengubah jalannya sejarah. Di sebuah desa kecil di Perancis, hiduplah seorang gadis bernama Joan of Arc. Sejak kecil, Joan dikenal sebagai gadis yang taat beragama dan memiliki hati yang murni. Suatu hari, saat sedang berdoa, Joan mengaku mendapat wahyu dari Tuhan. Suara-suara suci itu menyuruhnya untuk pergi ke Dauphin, putra mahkota Perancis, dan membantunya merebut kembali tanah airnya. Awalnya, orang-orang di desa tidak percaya pada pengakuan Joan. Namun, Joan tetap teguh pada pendiriannya. Dengan keyakinan yang bulat, ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai perjalanan panjang menuju istana Dauphin. Perjalanan Joan penuh dengan rintangan. Ia harus menghadapi ejekan, ketidakpercayaan, dan bahaya di jalan. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membantunya mencapai tujuannya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Joan akhirnya sampai di istana Dauphin. Ia meminta izin untuk bertemu dengan sang pangeran dan menyampaikan pesannya. Awalnya, para bangsawan meragukan klaim Joan. Namun, ada sesuatu yang istimewa pada gadis desa itu. Mereka memutuskan untuk menguji keyakinan Joan. Di sebuah desa kecil di jantung Prancis, hiduplah seorang gadis bernama Joan of Arc. Kehidupannya sederhana. Setiap hari, ia membantu orang tuanya bekerja di ladang dan menggembala domba. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan jiwa yang penuh semangat dan keyakinan. Joan sangat taat beragama. Ia sering menghabiskan waktu di kapel desa, berdoa dan merenungkan kehidupan. Disinilah ia merasa paling dekat dengan Tuhan. Dalam kesendiriannya, Joan sering mendengar suara-suara misterius yang memanggil-manggil namanya. Joan, dalam hati, suara itu semakin jelas. Ia memberitahu saya tentang penderitaan Prancis, tentang perang yang tak kunjung usai. Dan ia meminta saya untuk membantu Dauphin, Charles VII, merebut kembali tanah air kita. Wahyu-wahyu yang diterima Joan semakin sering dan semakin jelas. Suara-suara itu memberinya tugas suci, untuk memimpin pasukan Prancis dan mengusir penjajah Inggris. Meskipun awalnya ragu, Joan yakin bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjalankan misi besar ini. Joan, ibu, ayah, saya harus pergi. Saya harus membantu Prancis. Ibu Joan, anakku, perjalananmu akan sangat berbahaya. Apakah kau yakin dengan ini? Joan, saya yakin, Ibu. Tuhan akan melindungi saya. Dengan keberanian yang luar biasa, Joan meninggalkan desa menuju Chinon, tempat kediaman Dauphin Charles VII. Perjalanan panjang dan penuh tantangan menanti, namun Joan yakin bahwa ia akan berhasil menyelesaikan misinya. Perjalanan Joan penuh dengan rintangan. Ia harus menghadapi cuaca buruk, bahaya di jalan, dan keraguan orang-orang. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membantunya mencapai tujuannya. Akhirnya, Joan tiba di Chinon. Ia meminta izin untuk bertemu dengan Dauphin. Para bangsawan ragu-ragu, namun ada sesuatu yang istimewa pada gadis desa ini. Mereka memutuskan untuk menguji keyakinan Joan. Orleans, kota yang sangat strategis, berada di bawah pengepungan ketat pasukan Inggris. Harapan Prancis semakin menipis. Namun, kehadiran Joan memberikan semangat baru bagi pasukan Prancis. Dengan semangat juang yang tinggi, Joan memimpin pasukannya menyerang pasukan Inggris. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, pasukan Prancis berhasil mengusir pasukan Inggris dari Orleans. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam Perang 100 Tahun. Kemenangan di Orleans semakin meningkatkan reputasi Joan. Ia kini dianggap sebagai pahlawan nasional. Bersama dengan pasukannya, Joan mengawal Charles VII menuju Reims untuk dinobatkan sebagai raja yang sah. Di Reims, Charles VII dinobatkan sebagai Raja Prancis. Penobatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi Prancis.
Berkat keberanian dan kepemimpinan Joan, Prancis kembali memiliki raja yang sah. Setelah serangkaian kemenangan, keberuntungan mulai berpihak pada musuh. Dalam sebuah pertempuran di Compiègne, Joan tertangkap oleh pasukan Burgundi yang bersekutu dengan Inggris. Joan diadili oleh pengadilan gereja dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ia dituduh berkomunikasi dengan iblis dan menyesatkan orang banyak. Meskipun Joan membela diri dengan gagah berani, ia tetap dinyatakan bersalah. Pada tanggal 30 Mei 1431, Joan dibakar hidup-hidup di Rouen. Kematian tragisnya membuat seluruh Prancis berduka. Namun, semangat juangnya tidak pernah padam. Ia menjadi simbol perlawanan dan kepahlawanan bagi rakyat Prancis. Kematian tragis Joan of Arc mengguncang seluruh Prancis. Seorang gadis muda yang penuh semangat dan keyakinan telah direnggut nyawanya. Namun, kematiannya tidak sia-sia. Joan telah menjadi simbol perlawanan dan kepahlawanan bagi rakyat Prancis. Setelah kematiannya, Joan of Arc diangkat menjadi martir nasional Prancis. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Ia dianggap sebagai pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Prancis. Berabad-abad kemudian, Gereja Katolik mengakui kesalahannya dalam menghukum Joan of Arc. Pada tahun 1456, Joan dinyatakan tidak bersalah dan dibeatifikasi. Kemudian, pada tahun 1920, ia dikanonisasi dan menjadi seorang santa. Penyucian nama baik Joan of Arc merupakan pengakuan atas keberanian dan kesuciannya. Ia menjadi salah satu santa paling populer di Gereja Katolik. Joan of Arc menjadi simbol nasionalisme Prancis. Gambarnya sering digunakan pada perangko, uang logam, dan bendera. Ia juga menjadi inspirasi bagi para pemimpin politik dan militer Prancis. Kisah hidup Joan of Arc telah menginspirasi banyak seniman dan penulis. Ia menjadi tokoh utama dalam berbagai karya seni, seperti lukisan, patung, opera, dan film. Kisahnya juga menjadi bahan pembelajaran di sekolah-sekolah di Prancis. Hingga saat ini, kisah Joan of Arc terus menarik minat banyak orang. Ia menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap berjuang demi kebenaran dan keadilan. Pertemuan antara Joan of Arc dan Charles VII adalah momen yang menentukan dalam sejarah Prancis. Joan, dengan penuh keyakinan, menyampaikan pesan dari Tuhan agar Charles VII memimpin pasukan Prancis untuk merebut kembali tanah airnya. Charles VII, gadis kecil, klaimmu sangat berani. Namun, banyak orang yang telah datang kepadaku dengan janji-janji palsu. Joan, yang mulia, saya tidak datang dengan tangan kosong. Tuhan telah memilih saya untuk membantu Anda. Dengan bantuannya, kita akan memenangkan perang ini. Penasihat 1, yang mulia, kita tidak bisa begitu saja percaya pada kata-kata seorang gadis desa. Penasihat 2, namun, kemenangan di Orleans membuktikan bahwa ada kebenaran dalam kata-katanya. Charles VII, aku masih ragu. Apakah ia benar-benar utusan Tuhan atau hanya seorang penipu? Kemenangan demi kemenangan yang diraih pasukan Prancis di bawah pimpinan Joan semakin menguatkan keyakinan Charles VII. Namun, keraguan tetap ada di dalam hatinya. Penasihat, yang mulia, kita dapat memanfaatkan popularitas Joan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan kita. Setelah kita mencapai tujuan kita, kita dapat menyingkirkannya. Charles VII, terlihat ragu, aku tidak ingin memanfaatkannya. Aku percaya pada misinya. Visual, ekspresi Charles VII berubah menjadi gelap. Narator, beberapa sejarawan berpendapat bahwa Charles VII sebenarnya tidak sepenuhnya percaya pada misi Joan. Ia melihat Joan sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu menyatukan kembali Prancis di bawah kekuasaannya. Setelah kemenangan di Orleans, Joan menjadi ancaman bagi banyak pihak. Musuh-musuh Charles VII melihatnya sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Mereka bersekongkol dengan Inggris untuk menangkap Joan. Charles VII tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Joan. Ia membiarkan gadis yang telah membantunya meraih tahta ditangkap dan dihukum mati. Hingga kini, hubungan antara Joan of Arc dan Charles VII masih menjadi bahan perdebatan. Apakah Charles VII benar-benar percaya pada misi Joan atau hanya memanfaatkannya untuk tujuan politik? Jawabannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Joan of Arc adalah seorang gadis desa yang taat beragama. Ia sering menghabiskan waktu di kapel, berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Gereja Katolik, pada awalnya, sangat mendukung klaim Joan tentang wahyu yang diterimanya.
Uskup, dalam adegan kilas balik, jika Tuhan telah memilihmu, maka kita harus mendukungmu. Kemenanganmu akan menjadi kemenangan bagi gereja dan bagi Prancis. Kemenangan-kemenangan yang diraih Joan membawa angin segar bagi gereja. Gereja melihat Joan sebagai alat untuk menyatukan kembali Prancis di bawah panji Katolik. Kardinal, pengaruh Joan semakin besar. Ia mulai dianggap sebagai seorang nabi yang dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Hal ini mengancam otoritas gereja. Uskup, kita harus bertindak sebelum ia menjadi terlalu kuat. Ia harus diadili dan dihukum. Ketika posisi Joan semakin kuat, gereja mulai merasa terancam. Mereka khawatir bahwa popularitas Joan akan mengurangi pengaruh mereka terhadap masyarakat. Hakim, kau telah melakukan sihir dan bidah. Hukumanmu adalah kematian di tiang pancang. Joan diadili dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ia dituduh sebagai penyihir dan bidah hanya karena ia mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan. Gereja menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan seorang gadis yang dianggap sebagai ancaman. Berabad-abad kemudian, Gereja Katolik mengakui kesalahannya dalam menghukum Joan of Arc. Ia dinyatakan tidak bersalah dan dibeatifikasi. Kemudian, ia dikanonisasi dan menjadi seorang santa. Paus, dalam rekaman sejarah, hari ini, kita mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Joan of Arc adalah seorang martir dan seorang santa. Penyucian nama baik Joan of Arc merupakan pengakuan atas keberanian dan kesuciannya. Namun, hal ini tidak dapat mengembalikan nyawanya. Setelah sekian lama berjuang untuk Prancis dan gereja, Joan of Arc kini terkurung dalam penjara yang dingin dan gelap. Berita tentang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman mati padanya telah sampai ke telinganya. Joan mengingat kembali masa-masa ketika ia mendapatkan dukungan penuh dari gereja. Ia merasa telah dikhianati oleh institusi yang selama ini ia percayai. Dalam kesendiriannya, Joan terus berdoa. Ia memohon kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat kecewa dan putus asa. Joan merasa sangat kesepian dan terisolasi. Ia merindukan keluarga, teman-temannya, dan kehidupan sederhana di desa. Ia merindukan masa-masa ketika ia masih bisa bebas berlari di padang rumput. Eksekusi Joan of Arc memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Prancis. Banyak yang melihat tindakan gereja sebagai tindakan yang kejam dan tidak adil. Seiring berjalannya waktu, sosok Joan of Arc semakin dipuja oleh masyarakat. Ia menjadi simbol perlawanan dan kepahlawanan. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai mempertanyakan otoritas gereja. Kasus Joan of Arc menjadi salah satu pemicu terjadinya reformasi gereja. Banyak orang mulai menuntut agar gereja lebih transparan dan akuntabel. Kasus Joan of Arc meninggalkan warisan yang abadi. Ia menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Kisahnya menginspirasi banyak generasi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kasus Joan of Arc menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Namun, ia juga menunjukkan bahwa agama dapat disalahgunakan untuk tujuan kekuasaan. Sebelum kemunculan Joan of Arc, peran perempuan dalam masyarakat sangat terbatas. Perempuan umumnya diharapkan untuk menikah, melahirkan anak, dan mengurus rumah tangga. Medan perang dianggap sebagai dunia laki-laki. Munculnya Joan of Arc sebagai seorang pemimpin militer yang tangguh dan inspiratif menantang norma-norma yang ada. Seorang gadis desa yang sederhana mampu memimpin pasukan dan meraih kemenangan di medan perang. Kisah Joan of Arc menginspirasi banyak perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka mulai mempertanyakan mengapa perempuan harus dibatasi hanya pada peran domestik. Kasus Joan of Arc merupakan salah satu contoh klasik konflik antara agama dan kekuasaan. Joan, seorang gadis desa yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan, menjadi tokoh sentral dalam Perang 100 Tahun dan berhasil membangkitkan semangat nasionalisme Prancis. Namun, ia kemudian dihukum mati oleh gereja karena dianggap sebagai penyihir. Beberapa peristiwa sejarah lain yang serupa antara lain. Reformasi Protestan, pergerakan ini dipimpin oleh Martin Luther yang memprotes praktik-praktik korup di gereja Katolik. Konflik ini memicu perang agama di Eropa dan memunculkan berbagai denominasi Kristen baru. Perang Salib, serangkaian perang suci yang dilakukan oleh umat Kristiani untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Perang Salib menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan dan penjajahan. Inkuisisi Spanyol, sebuah pengadilan agama yang bertujuan untuk memberantas bidah dan non-Kristen di Spanyol.
Inkuisisi Spanyol merupakan contoh ekstrim dari bagaimana agama dapat digunakan untuk menindas dan mengekang kebebasan beragama.